Apakah suara saya kedengaran berarti? Terdengar, Pak. Lebih dekat speakernya aja, Pak. Baik, Pak. Selamat Pak Rofat dan Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya mempresentasikan bagian kami dari Sapiro. Bab yang kami bahas itu bab 5, yaitu promulgasme wage, dedekin dan dasar. Mohon maaf, Pak Dharma. Suaranya kurang terdengar baik. Iya. Mungkin lebih lantang kalau katanya Prof. Sukes. Oke, Patrick. Mohon maaf. Saya akan coba mempresentasikan bab 5 dari buku Stuart Shapiro, yaitu tentang logikaisme Bridge, Dedekind, dan Russell. Namun bagian yang kami presentasi itu dari halaman 119 sampai 136. Memang judulnya Bridge, Dedekind, dan Russell, tapi pada bagian tersebut lebih banyak dibahas tentang pemikiran Bridge dan Russell. Apakah suara saya bisa ini ya berarti Mas Sugi? Maaf. Memang ya, laptop saya ini laptop lama, jadi kadang-kadang sedikit trouble ya dengan suaranya. Mohon maaf. Ya, dilanjut saja, Pak. Oke. Saya memulai pembahasan ini dari pendapat Kant yang melakukan kritik terhadap pluralism. Kant mengatakan bahwa filsafat membatasi dirinya pada konsep-konsep universal. Matematika tidak dapat mencapai apapun dengan konsep saja, tetapi segera menuju intuisi, di mana matematika mempertimbangkan konsep secara konkret, meskipun tidak secara empiris, tetapi hanya dalam intuisi yang disajikan secara a priori, yaitu yang telah dibangunnya, dan dimanapun kondisi universal konstruksi harus valid secara universal dari objek yang dibangun. Jadi saya bergerak dari pendapat Kant. Apakah kelihatan layar saya mungkin signal di tempat saya lagi, soalnya memang hujan deras. Saya mulai dari pemikiran Dr. Fritsch. Jadi di sini mencetuskan idenya melalui buku Fritsch. Jadi buku ini membahas tentang konsep terhadap model boolean ya. Jadi ini merupakan dari buku ini membahas notasi konseptual, dan sebenarnya tujuan dari buku Fritsch ini yaitu melakukan serangan terhadap metode boolean. Judul ini sendiri diambil, yaitu Fritsch, diambil dari terjemahan Tredelenburg tentang gagasan Leibniz untuk bahasa yang sederhana. Jadi Fritsch ini membangun idenya itu mengacu pada tujuan Leibniz, jadi lebih banyak oleh Leibniz. Dan Fritsch ini sendiri sebenarnya seorang matematikawan yang basic ilmunya adalah kalkulus. Volume kecil dari buku ini, bukunya Fritsch ini adalah presentasi yang ketat dari apa yang sekarang dikenal dengan
filologika order pertama, yaitu isi penggunaan bilangan hati-hati dan predikat, di mana predikat digambarkan sebagai fungsi sugestif dari teknik Lambert. Satu kelemahan dari Fritz ini sendiri ya, yaitu dia karena mungkin saja karena Fritz ini punya alasan yang membuatnya sangat membenci orang Inggris ya, sehingga dia tidak mengadopsi pendapat-pendapat filsuf sebelumnya, tidak mengadopsi pendapat Bohl, juga tidak mengadopsi De Morgan, dan lebih banyak berusaha untuk membangun konsepnya sendiri. Jadi sehingga karya Fritz ini tidak menunjukkan jejak pengaruh Bohl dan sedikit jejak tradisi logika simbolik Jerman yang lebih kuat. Karena ini yang dibangunnya seperti ini, maka banyak orang yang berasumsi bahwa karya Fritz ini merupakan hasil diskusi dari Tredelenburg tentang Leibniz. Sebagian lagi mengasumsikan bahwa ini mungkin merupakan sebuah penemuan dari karya Gropius dan Hermann Grassmann. Dan pada asumsi lain juga bahwa karya Fritz ini merupakan keakraban dengan karya Bohl. Namun di lain sisi mengabaikan secara logika. Fritz sendiri mencirikan sistemnya sebagai sebuah inspirasi dari tujuan Leibniz, dari bahasa yang khas, tapi bukan kalkulus. Kalau di sini kalkulus alasan, pendapat saya bahwa bukan dari kalkulus dasar. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa karya Fritz ini sendiri mengabaikan karya De Morgan, tidak mengakui tradisi simbolik Bohlean, sehingga karyanya mendapat banyak kritik dari banyak filsuf pada zamannya. Inovasi utama dari karya Fritz adalah analisis umum tentang pengenalan fungsi dan notasi variabel. Karena mendapat banyak kritik dari banyak filsuf, maka Fritz ini selanjutnya lebih berhati-hati dalam menerbitkan karya-karya sebelumnya. Pada tahun 1844, sebagai contoh, dia menerbitkan karya dengan judul Die Grundlagen der Arithmetik dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Inggrisnya ini langsung aja di Indonesia, dasar-dasar dari aritmetik. Dan diikuti dengan serangkaian makalah tentang topik matematika dan logika. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan bahwa setelah tahun 1809, Fritz ini sangat hati-hati dalam mengembangkan dan memposisikan semua matematika yang dapat diturunkan atau direduksi dari hukum logis dasar, di mana gagasan ini merupakan dasar yang kemudian dikenal sebagai logikaisme dalam matematika. Jadi bisa dikatakan bahwa Fritz ini merupakan tokoh yang meletakkan dasar dari logikaisme dalam filsafat matematika. Selanjutnya kita lihat untuk Bertrand Russell. Jadi Bertrand Russell ini banyak terinspirasi oleh Fritz sendiri, Gottlieb Fritz. Jadi dia lebih banyak terinspirasi oleh karya-karya Fritz, meskipun Russell sendiri orang Inggris, di mana Russell mengetahui bahwa Fritz ini sangat membenci orang Inggris. Tapi sebagai seorang ilmuwan, dia mengesampingkan hal-hal tersebut, dan dia lebih banyak tertarik untuk mengembangkan penelitian dari Fritz sendiri. Jadi ide dari Fritz ini kemudian dikembangkan oleh Russell dalam pengantar dalam logika matematika. Russell sendiri mengembangkan logika notasi dalam bentuknya Principia Mathematica, itu ditulis bersama dengan
dengan Whitehead di antara tahun 1910 sampai 1912. Namun meskipun menggunakan ide dari Fritsch, tetapi dia lebih memilih menggunakan notasi Fritsch, Schroeder dan Peano. Selanjutnya, perkembangan konsep relasi dan fungsi Russell tentang konsep yang sekarang disebut teori set paradoks sangat mirip dengan sistem notasi Peirce, Schroeder, dan Peano. Namun rumusannya sendiri tentang konsep tersebut diambil dari ide Fritsch. Dari pemaparan tersebut yang dapat saya simpulkan bahwa Fritsch dan Russell sama-sama mengembangkan logika simbolis. Poin yang kedua adalah Fritsch merupakan filsuf yang meletakkan dasar konsep logikaisme. Pemikirannya lebih banyak dipengaruhi oleh Leibniz. Fritsch sendiri lebih banyak menghindari konsep himpunan dan logika dalam filsafat yang telah dirintis oleh para filsuf sebelumnya. Untuk Russell mengembangkan konsep logikaisme yang dikembangkan dari Fritsch. Namun dalam pengembangan konsep relasi dan fungsi, Russell lebih mirip dengan Schroeder dan Fritsch. Tetapi untuk pengembangan konsep relasi dan fungsi yang kemudian disebut teori set paradoks diambil dari ide Fritsch. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, tanya jawab, silakan langsung saja ya. Ya. Yang kedua sudah, Pak. Ya, silakan. Langsung aja, Pak. Terima kasih untuk Pak Dharma. Tadi sudah menjelaskan dari beberapa pandangan ya tentang logikaisme, berkaitan dengan logikaisme, diantaranya menurut Frege dan Russell ya. Nah, dari dua pandangan itu kan tadi juga sudah diutarakan di penutup itu ada memang keterkaitan antara dua pandangan tersebut. Kalau memang secara lebih spesifiknya lagi gitu Pak, karena memang tadi kurang jelas juga ya suaranya, ada suara-suara yang lain sehingga kedengarannya kurang jelas. Hubungan ataupun memang keterkaitan yang lebih spesifik dari dua pandangan itu sebetulnya itu membahas apa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yeni. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya, saya berada di sebuah tempat yang ramai karena memang cuacanya hujan, maka saya mencari tempat yang terdekat yang sinyalnya lumayan baik, sehingga mohon maaf kalau tempatnya suaranya bising. Terkait dengan pertanyaan Bu Yeni, prinsip dari Russell maupun Fritsch, mereka sama-sama membangun konsep logika dalam matematika, namun lebih banyak mengarah pada logika notasi, jadi penggunaan notasi dalam membangun logika. Namun kalau untuk Fritsch sendiri memang mengalami banyak kritik, dia mendapat banyak kritik karena dia tentang mengesampingkan teori-teori sebelumnya. Katakanlah dia tidak menggunakan pemikiran De Morgan yang membangun konsep himpunan. Ya. Padahal untuk belajar fungsi kan kita harus tahu konsep himpunan dulu. Itu salah satu contohnya. Dan Fritsch lebih memilih menggunakan konsepnya sendiri. Jadi untuk Fritsch, sedangkan untuk Russell sendiri dia lebih banyak mengadopsi pemikiran dari Fritsch. Jadi dasarnya dia menggunakan pemikiran dari Fritsch, namun dalam penerapannya, dalam pengembangannya dia menggunakan juga tidak mengesampingkan ide-ide yang lain yang sebelum Fritsch. Jadi, itu kira-kira menurut saya. Saya mohon marah dari Pak Roman.
Ya, terima kasih Pak Dharma untuk informasinya. Izin bertanya, Iya, Pak. Pak Dharma. Iya. Intisari dari yang telah Bapak baca itu apa? Baik, Pak Sugi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugi. Sebenarnya pemaparan yang lebih lengkapnya itu pada makalah, tapi di sini untuk PPT-nya saya mencoba untuk membuat lebih simpel mungkin. Jadi intisarinya bahwa Frick sendiri mencoba mereduksi logika matematika dari konsep matematika secara umum. Itu intinya. Jadi Frick sendiri mencoba membangun ide tentang logika matematika, tentunya dengan mereduksi logika dari konsep-konsep matematika lain. Karena Frick sendiri seorang matematikawan yang basicnya adalah ilmu kalkulus, jadi penguasaannya itu pada ilmu kalkulus. Itu untuk jadi itu untuk Frick. Sementara Russell sendiri, Bertrand Russell, dia juga mencoba membangun konsep logika matematika dengan mencoba mengembangkan pemikiran dari Frick. Yang menjadi intisari dari ini bahwa kalau Frick sendiri mencoba membangun idenya dengan mengesampingkan ide-ide dari pemikir-pemikir yang lain. Katakanlah pendapat De Morgan tentang penggunaan itu tidak digunakan karena mungkin kalau saya membaca dari beberapa literatur, Frick sendiri sebenarnya orangnya keras kepala. Kalau orang Jawa bilang ngeyel gitu. Jadi lebih banyak lebih suka menggunakan idenya sendiri dan juga dilandasi oleh kebenciannya terhadap orang-orang Inggris. Itu makanya dia membangun logika matematika menurut idenya sendiri. Kemudian Russell, meskipun seorang pemikir juga, tapi dia mendalami pemikiran Frick dan mencoba mengembangkan pemikiran Frick dengan mengadopsi juga pendapat-pendapat yang tidak digunakan oleh Frick, pendapat-pendapat dari para filsuf lain. Baik, terima kasih Pak Sugi. Terima kasih Pak Dharma atas informasinya. Penyaji kedua sudah, Mas. Bentar, Mas. Halo? Iya, Pak. Sekarang suaranya. Penyajinya kedua sudah? Pak Umam Agung. Belum. Ya, saya hanya memantau saja ya, nanti diskusi sendiri ya, gitu ya. Ya. Oke, Pak Gunawan, di moderator bisa ya, mohon silakan. Karena saya ada kegiatan di Jambi. Monggo, Ya, silakan dilanjut. ada yang bertanya kembali? Ini kita sambil menunggu yang Pak Umam ya. Dihubungi tapi belum ada respon. Pak Dharma. Ditelepon aja coba, Pak. Oh, Mas, ditelepon aja coba. ya saya telepon tapi tidak diangkat Bapak. Saya coba telepon lagi nih. Masih tidak ada respon, Bapak Ibu. Ya, saya boleh bertanya Pak Dharma ya? Sambil menunggu Pak. Monggo, mohon maaf tempatnya bising suaranya. Oh iya. Juga ada sebenarnya. Monggo,
Saya baca di bagian penutup ya Pak Dharma. Ini ada pemikiran Frege, ini lebih banyak menekankan pada logika orde 2 ya. Mohon maaf tadi saya terlambat, bisa dijelaskan Pak Dharma yang orde 2 ini maksudnya dimensi 2, R2 atau yang seperti apa ini Pak Dharma? Baik, saya coba masalah yang sudah saya masih coba mendalami beda orde 1 dengan orde 2 ini di mana Pak? Saya sendiri masih mencoba mendalami beda antara logika orde 1 dan orde 2 ini. Saya juga masih mendalami kalau R2 itu kan dimensi 2 ya, kayaknya tidak ada kaitannya dengan itu. Kalau dalam pemahaman saya begitu. Bapak Ibu mendengar jawabannya Pak Dharma? Kurang jelas. Kurang jelas Pak Dharma, mohon maaf. Pas pikirnya juga udah ini. Halo. Oke. Silakan. Bisa ya mungkinnya gini Pak Guru. Kalau dalam pemahaman saya, kalau R2 ya yang tadi Pak Guru sebutkan itu kan kita berbicara di apa namanya kartesius ya. Kalau saya nggak keliru ya Pak Guru. Ini kalau logika orde 2 sendiri saya masih mencoba memahami lagi Pak Guru. Jadi saya mohon maaf, saya belum bisa menjawab itu. Tidak apa-apa Pak Dharma. Nanti dipelajari lagi. Ini ditulis di makalannya nih. Yang lain Bapak Ibu? Silakan. Bu Hamidah? Sudah ya tadi? Belum ya? Ini Pak Umam kok aneh ya? Kenapa ya? Susah sekali dihubungi ini. Maaf Pak Rohmat. Bu Ratri, ini bagaimana Bu Ratri? Pada Pak Umam tidak bisa dihubungi Bu Ratri. Kita tanyakan ke Pak Rohmat untuk teman-teman di sini ada pertanyaan lagi enggak untuk Pak Dharma gitu aja. Kalau sudah Izin ada, bertanya kita lagi, lapor ke Pak Rohmat. Pak Dharma. Nah, ini Mas. Kan gini, pernah kan Pak Dharma tuh menulis status, itu tuh, di WA tuh. Yang padahal Pak Dharma sendiri itu belum terjadi, misalnya yang kemarin saya komen tuh. Itu ada hubungannya nggak dengan materi yang sekarang disampaikan oleh Pak Dharma? Apa ini? Status apa ini? Penting harus tahu ini. Yang apa status ini? Itu tuh. Nih, status yang gini nih. Masa ngirim apa namanya informasi ke Pak Dharma, padahal Pak Dharma sendiri belum menikah gitu tuh. Oh iya. Ya gitu tuh Pak Dharma. Saya juga baca itu Pak. Iya, maksudnya tuh ada hubungannya enggak dengan materi sekarang gitu tuh. Ngomongin apa itu Pak Sugi? Saya lupa itu. Iya. Itu kayaknya terkait logika orde 1 dan orde 2 kayaknya Pak Sugi. Iya. Maksudnya masuk nggak ke material sekarang? Nggak tahu. Oke, siap.
Gimana ya? Ini untuk logika satu dua sendiri nih, saya masih yang saya punya makalah itu dari buku Sapiro itu eh, itu lihat itu lebih banyak mereka membangun mutasi-mutasi. Juga ada yang beda, ada yang sama, tapi pada intinya itu tujuannya sama. Misalkan keanggotaan suatu himpunan, keanggotaan pada suatu himpunan, pada suatu contoh. Kemudian relasi dan fungsi. Oke, positif siap. Berarti ada kaitannya ya Pak sama materi yang sekarang. Mungkin. Kalau mengenai status Pak Dharma, nanti presentasi saya mengenai psikologi kognitif saya bahas ya mengenai Pak Dharma. Wah. Siap, Bu Sri. Tentang kriteria kategori gitu, pengetahuan umum. Ada Pak Dharma di sana. Di makalahnya Pak Dharma banyak sekali simbol matematikanya ya Pak Dharma ya? Iya, Pak Sugi. Pak Gunawan. Bagus. Soalnya di dalam buku Sapiro itu memang isinya seperti itu, dan saya langsung terjemahan langsung Pak Sugi. Pak Gunawan. Jadi memang banyak simbolnya. Itu secara teknis. Namun di PPT saya hanya Ya, ini ada ekuivalensi, ada aproksimasi ini ya. Iya, Pak. Ini konsep bilangan asli yang dibangun oleh Fritz sendiri. Jadi di situ dia perkenalkan operator kardinalitas. Ya, itu operator pembentuk istilah. Oke, ini yang saya masih ini juga prinsip Hume ya. Ini yang juga saya sambil lalu saya tidak ada lagi prinsip Hume di sini karena memang saya cuma jadi kalau prinsip sendiri yang saya lihat di makalah saya ini untuk prinsip Hume dia itu melibatkan istilah tunggal, angka tunggal kayaknya. Jadi untuk pernyataan bentuk itu ya, x fx sama dengan x dx. Frege itu istilah notasi apa ya Pak Dharma ya? Saya kok sepertinya pernah melihat dan mendengar itu. Frege itu. Iya. Saya coba sharing saya mungkin bisa menerjemahkan karena terjemahan mungkin ada istilah yang tidak sesuai dengan istilah dalam matematika, mungkin mohon masukan dari Bapak Ibu.
Rege itu seperti notasi pembentuk himpunan ya, Pak Dharma. Iya, Pak Sugi. Iya. Iya Pak Sugi, saya dulu kayak nggak asing pernah baca artikel ada frege-fregenya, tapi itu aljabar apa ya kalau nggak salah itu dulu. Ya, betul. Notasi pembentuk himpunan seperti dapat H, X, konjungsi Y sama dengan seperti itu tuh. Berarti rege itu seolah-olah notasi pembentuk himpunan. Kalau dipahami sih. Seperti itu, Mas Gunawan. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa membantu. Saya karena lanjutan dari bab sebelumnya, ini untuk dasar 5 itu dalam buku Sapiro ini apa ya Bapak Ibu? Pak Dharma coba ini Pak Dharma, dibesarkan lagi coba Pak Dharma. Dibesarkan, jangan dikecil. Ini mouse-nya ini agak macet ini. Bisa ya Pak Guru ya? Yang ke atas coba ini. Ke atas lagi. Udah. Bawah. Yang notasi itu Pak. Notasi. Ini untuk semua X berlaku Fx ya. Ekuivalen dengan Gx. Berarti ini bisa kita tuliskan untuk semua X, X-nya Fx. Bisa kita tuliskan lagi X-nya Gx. Kemudian bawahnya itu X sedemikian sehingga Fx sama dengan himpunan X demikian hingga Gx. Ini dapat kita tuliskan untuk semua X, Fx ekuivalen Gx. Begitu ya Pak Dharma ya? Ya, Pak. Ini kayaknya penegasan fungsi satu-satu. Kalau saya nggak tahu Bapak Ibu. Itu yang dimaksud fungsi sama atau fungsi ekuivalen ya? Equal. Equal ya. Apa ya? Equivalen istilah sendiri lagi kan. Sama. Kalau misalnya itu fungsi sama, berarti yang atas itu seharusnya sama dengan, bukan malah tanda panah. Kalau misalnya itu fungsi sama. Betul Pak Sugi. Ya. Ya, makanya begini banyak dikritik oleh bukan saja oleh para filsuf tapi juga oleh para matematikawan. Pak Sugi, Bapak Ibu yang lain, ini kalau kita perhatikan notasi yang bawah ini kan kalau kita baca dua himpunannya sama ya. Ya. Nah, Iya. kalau dua himpunan sama, apakah bisa yang di dalam fungsi himpunan itu bisa kita katakan sama? Kalau himpunan sama, apakah fungsi yang membentuk itu sama? Kalau misalnya semuanya sama, ya berarti nggak usah ada fx atau gx, tinggal ada misalnya
kita jadikan 1 X, udah selesai. Kalau seperti itu. Tapi di sini kan mintanya kan seolah-olah itu Fx dan Gx itu memiliki nilai masing-masing. Sedangkan kan di sini kan seolah-olah masuk ke persamaan sama ini nih. Bahwa nilai Fx itu sama dengan Gx. Berarti kalau misalnya berubah menjadi persamaan yang sama, kenapa nggak langsung X aja gitu tuh? Pak Rohmat udah keluar ya? Bu Sri, gimana Bu Sri? Pak Umam. Pak Umam. Tuh, Pak Umam udah masuk, Pak Umam. Pak Umam dari mana Pak Umam? Kami mencari dengan Pak Gun kangen tuh, Pak Gun kangen. Kangen, Mas Gun, Mas Gun. Pak Umam habis sarapan dulu. Ya Allah. Sarapan rujak. Rujak. Jadi bakul rujak sekarang Bu Sri. Langsung aja, Ta. Pak Umam langsung presentasi. Ya Pak Umam langsung lah presentasi Pak Umam. Suaranya belum di-on-kan. Mesinnya. Oh, maaf. Mohon maaf tadi ada sedikit insiden Bapak, Ibu. Di sini mati lampu, kemudian saya pakai wifi, jadi nggak punya kuota, mau online nggak bisa. Pakai IndiHome, jadi ya udah mati semua. Mati listrik apa mati lampu Pak Umam? Oh, mohon maaf, mati listrik. Ini kebiasaan di sini nyebutnya mati lampu, Bapak. Mati listrik, J. Jadi bagaimana ini? Mohon maaf. Ayo presentasi enggak Bapak, ini kan di-record. Nah, Oh, untuk Pak Rahmatnya? Pak Rahmat tadi udah masuk, tapi karena lagi ada acara kayaknya di UNAS, jadinya ya enggak apa-apa kita diskusi lah. Oh, J. Baiklah. Aku tak join pakai laptop juga ya, Pak Gun. Ya, monggo. Bapak, Ibu, saya izin share screen ya mulai untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dilihat PowerPoint saya, Bapak, Ibu? Iya, sudah. Sudah. Baik. Terima kasih.
Baik, Assalamualaikum. Saya mulai untuk presentasi saya ke bagian bab 5 ya. Bagian 5 tentang Spinoza dan Kuhn yang membahas etika dan geometri Euclid non Euclid. Jadi di sini tapi tidak terlalu banyak mengupas tentang geometrinya, namun lebih kepada bagaimana teori Spinoza itu berdiri, kemudian bagaimana teori-teori Kuhn dan lain-lain itu berdiri, tentang etika dan lain-lainnya. Baik, ini perkenalan sedikit tentang siapa Spinoza. Spinoza lahir tahun 1632, 24 November, dan wafat tahun 1677. Bruce de Spinoza adalah seorang filosof keturunan Yahudi dan ada darah Portugis juga. Jadi berkebangsaan Spanyol yang lahir dan besar di Belanda. Pikiran Spinoza berakar dalam tradisi Yudaisme, jadi menganut paham Yudaisme beliau. Kemudian pemikiran Spinoza yang terkenal adalah tentang ajaran mengenai substansi tunggal Allah atau Tuhan, ya, substansi tunggal Tuhan atau alam. Itu yang mendasari filsafat-filsafat atau filosof-filosof yang beliau cetuskan. Tentang bagaimana Tuhan, alam semesta terbentuk, dan beliau berpendapat juga Tuhan itu esa, juga mempunyai bentuk yaitu seluruh alam atau jasmania. Artinya Spinoza memandang Tuhan itu adalah alam, alam itu adalah Tuhan. Jadi di mana kita melihat alam, di situ kita melihat Tuhan. Itu pandangan Spinoza. Di mana kita melihat alam, di situ kita melihat Tuhan. Oleh karena itu pemikirannya ini Spinoza pun disebut sebagai penganut panteisme monistik. Apa itu panteisme monistik? Panteisme monistik adalah kepercayaan atau percaya bahwa hanya ada satu dan bahwa semua wujud yang lain dari realitas adalah mode atau tampilan lain atau wujud lain dari atau identik yang seragam dengan yang lainnya. Ada kesamaan, artinya semua itu hanya variasi, tapi intinya adalah Tuhan. Yang sesungguhnya adalah Tuhan. Itu menurut paham yang dianut Spinoza. Kemudian beberapa panteisme dapat juga menjadi monistik. Dan monisme bahkan penting untuk beberapa versi panteisme seperti panteisme Spinoza. Namun tidak semua panteisme adalah monis. Beberapa pendukung politisme dan beberapa lainnya pendukung pluralisme. Mereka percaya bahwa ada banyak berbagai hal dan jenis serta keberagaman jenis nilai yang tentu tidak monisme atau panteisme. Kemudian ada monisme eksklusif, yaitu kepercayaan bahwa alam semesta Tuhan dari panteisme itu tidak ada. Jadi monistik eksklusif itu seperti tidak bertuhan ya. Jadi dia tidak mempercayai adanya Tuhan. Sebagai tambahan, penganut monisme dapat juga menjadi penganut deisme, pandeisme, teisme atau panetisme. Percaya akan suatu Tuhan monoteistis yang maha kuasa dan meliputi semua. Dan semua itu kekal, transenden. Ada monisme politis dan paneste dalam agama Hindu, terutama di Advaita dan Vedastavaita. Judaisme, panestisme, monistik terutama ditemukan di filsafat Kabbalah dan Hasidik. Dalam Kristen juga ada, terutama dalam Ortodok Oriental, Ortodok Ketimuran, dan Anglikan. Dan di Islam untuk Sufi, terutama Bektasi.
Kemudian Spinoza menulis sebuah buku dengan judul Ethica Part 2, Ethica Part Student, The Natural and Origin Mentis, tahun 1677, dengan judul itu ya, jadi On the Natural of Origin of the Mind, ada suatu upaya paling ambisius untuk menerapkan metode Euclid dalam filsafat. Spinoza mengedepankan sejumlah kecil definisi dan aksioma yang darinya ia mencoba untuk mendapatkan ratusan proposisi dan akibat wajarnya ya. Seperti ketika membayangkan kekurangan kekuatannya sendiri, ya sedih karenanya. Orang bebas berpikir, tidak kurang dari kematian, dan pikiran manusia tidak dapat dihancurkan secara mutlak dengan tubuh, tetapi sesuatu darinya tetap kekal. Jadi dari sini bisa saya ambil sedikit pengertian bahwa kekuatan ya pikiran itu adalah kekuatan. Jadi bila kita sedih, ini saya mengutip sedikit dari Spinoza. Saya coba elaborasikan. Jadi pikiran itu adalah kekuatan. Ketika kita berpikir positif, maka kita akan memiliki kekuatan yang positif juga. Tapi ketika kita berpikir atau membayangkan sesuatu dengan negatif, maka kita akan memiliki energi yang negatif juga, yang tidak positif ya. Itu kalau yang saya bisa simpulkan sedikit dari proposisi yang beliau sampaikan, Spinoza. Kemudian Spinoza tidak menulis secara eksplisit tentang filsafat matematika, tetapi beliau menuliskan pengaruh utama terhadap filsafat umum dan menarik untuk menduga apa yang dia pikirkan tentang matematika. Ketika Spinoza ingin mengatakan sesuatu tidak bisa diragukan lagi, dia mengatakan itu pasti bahwa jumlah sudut sebuah segitiga sama dengan dua sudut siku-siku. Ini adalah teorema Euclid, ya. Tetapi fakta yang tidak dapat disangkal dalam geometri non-Euclid seperti geometri Lobachevsky dan geometri Riemann, Spinoza meragukan yang Euclid gitu kan. Nah, seperti ini. Kalau Euclid mengatakan setiap sudut dari segitiga adalah tepat 180 derajat. Namun di non-Euclid ada yang lebih dan ada yang kurang dari 180 derajat. Seperti yang Riemann mengatakan kurang dari 180, yang Lobachevsky mengatakan lebih dari 180. Nah, ini seperti ini sudutnya. Oke. Ini etika yang salah satu karya dari Spinoza dan menghasilkan sebuah proposisi. Yang pertama adalah mengenai Tuhan, kedua tentang sifat dan asal pikiran, ketiga tentang asal dan sifat emosi, keempat dari perbudakan manusia atau kekuatan emosi, kelima pada kekuatan pemahaman atau kebebasan manusia. Spinoza memperlakukan masalah ini secara geometris, artinya beliau meletakkan perspektif filsafatnya pada sisi matematikanya, itu geometris, terutama dalam gaya elemen Euclid. Jadi setiap bagian dimulai dengan aksioma dan definisi dan menghasilkan sebuah proposisi. Ya, jadi beliau membangun sesuatu itu dari geometri. Yang pertama, definisi pertama adalah dengan apa yang disebabkan oleh diri sendiri, maksud saya yang esensi melibatkan keberadaan atau yang sifatnya hanya dapat dibayangkan sebagai ada. Itu definisi pertama yang dicetuskan Spinoza. Kemudian aksioma pertama adalah segala sesuatu yang ada baik dalam dirinya sendiri atau dalam sesuatu yang lain. Aksioma pertama. Dari ramuan tersebut, Spinoza memperoleh proposisi 33, yaitu sesuatu tidak dapat diciptakan oleh Tuhan dengan cara apapun atau dalam urutan apapun yang berbeda dari yang sebenarnya yang telah diperoleh. Gitu. Selanjutnya,
Ini pembuktian dari proposisi 29. Semua hal harus mengikuti dari sifat Tuhan. Dan oleh sifat Tuhan dikondisikan untuk ada dan kebertiadaan atau ketidakadaan dengan cara tertentu. Jika hal-hal oleh karena itu bisa saja dari sifat yang berbeda atau telah dikondisikan untuk bertindak dengan cara yang berbeda sehingga tatanan alam akan berbeda. Sifat Tuhan juga akan dapat berbeda dari yang sekarang. Dan oleh karena itu perbedaan alam juga akan terpaksa ada dan akibatnya akan ada dua atau lebih dewa yang tidak masuk akal. Jadi dari sini sebenarnya saya juga bingung ya untuk mereview atau merangkum, men-summary bukunya. Namun karena ini bab yang saya dapat, ya inilah hasilnya. Cuman jujur saja sebenarnya kepada Bapak Ibu ya, saya agak bingung ini maksud yang beliau sampaikan atau memang dalam menerjemah saya kurang bagus atau seperti apa, tapi inilah adanya. Saya juga cukup bingung. Kemudian dari hasil itu juga beliau ada menyinggung sedikit tentang sebuah pembuktian yang tidak bisa dibantahkan lagi atau menjadi sebuah kebenaran, yaitu quod erat demonstrandum atau disingkat dalam akronimnya QAD. Ya. Spinoza membuat sebuah frase Latin ini sebagai bentuk suatu kebenaran yang sudah hakiki gitu ya, atau absolut dengan kata-kata quod erat demonstrandum. Peran penting Spinoza dalam filsafat matematika yaitu kontribusinya untuk mendiskreditkan kitab suci. Nah, jadi di sini matematika terkhusus geometri digunakan oleh Spinoza untuk mendiskreditkan kitab suci. Jadi di sini saya juga agak ini ya. Dan pada melakukan itu, Spinoza membantu menciptakan dilema modern dalam filsafat matematika. Lanjut, Wilhelm von Leibniz tentang diferensial dan diferensial kalkulus. Monan dari bahasa Yunani, monas diartikan satuan atau tunggal adalah istilah dalam filsafat yang memiliki Pythagoreanisme. Monan adalah istilah untuk ketuhanan atau yang ada pertama atau totalitas. Bagi para penganut Pythagoreanisme, menghasilkan rentetan angka terkait dengan objek geometri dan juga kosmogoni. Menurut Diogenes Laertius, dari monan berkembang dian dari angka-angkanya, dari angka-angka, kemudian titik, kemudian garis, yaitu yang membangun geometri ya. Angka, titik, garis, kemudian entitas dua dimensi, entitas tiga dimensi, tubuh, dan akhirnya menjadi 4, yaitu unsur bumi, air, api, dan udara membentuk susunan dalam dunia atau alam semesta. Infinitesimal adalah kuantitas yang mendekati angka 0 daripada standar pada nilai bilangan real, tetapi angka bukan 0. Ya artinya mendekati saja tapi bukan 0. Itu infinitesimal atau bilangan infinitesimal. Bilangan infinitesimal tidak terdapat sistem bilangan real dengan nilai standar, tetapi ada banyak sistem bilangan lain seperti bilangan surrealis dan bilangan hyperreal yang dapat dianggap sebagai bilangan real yang ditambah dengan sistem jumlah infinitesimal serta kuantitas tak hingga
yang merupakan kebalikan dari ketak terhinggaan. Selanjutnya Leibniz, sebuah raksasa dalam seorang raksasa matematika dan filsafat. Leibniz adalah pendiri idealisme Jerman, ayah dari Hegel dan Hegelian, Christian von Wolff. Beliau mempopulerkan Leibnizisme yang menjadi agama resmi di Jerman. Jadi Leibnizisme itu adalah agama di Jerman dan berada pada akhir abad ke-18. Dalam preliminary discourse on philosophy in general, Wolff menulis, pengetahuan matematika harus digabungkan dengan filsafat jika Anda menginginkan kepastian setinggi mungkin. Untuk alasan ini, Leibniz memberikan tempat dalam filsafat kepada pengetahuan matematika, meskipun Leibniz telah membedakan dari filsafat. Karena Leibniz berpendapat demikian, tidak ada yang lebih penting daripada kepastian menurut Leibniz. Leibniz sendiri adalah seorang polimatik yang hebat dan ahli aktif dalam setiap bidang pembelajaran dan urusan humaniora manusia. Leibniz di Paris bertemu dengan Christian Huygens. Pertemuan itu mengunjungi London di tahun 1638 dan terpilih menjadi anggota Royal Society. Jadi beliau bertemu Christian Huygens di London, dan di sana pada umur 27 tahun Leibniz diangkat menjadi anggota Royal Society dan menerima jabatan pustakawan untuk John Friedrich dari House of Brunswick-Lüneburg, Duke of Hanover. Leibniz adalah seorang penulis kompulsif. Dia menerbitkan beberapa karya pendek, tetapi meninggalkan beberapa rahasia besar di Hanover dengan banyak sekali draft yang hampir tidak terbaca. Leibniz juga memiliki bahasa formal yang beliau kemukakan, tetapi tidak berhubungan dengan infinitesimal. Dia memimpikan bahasa di mana semua penalaran yang benar akan menjadi perhitungan langsung. Beliau juga menulis bahwa penemuan ABC merupakan pemikiran manusia yang diperlukan, dan dengan menyusun huruf-huruf ABC ini dapat menguraikan kata-kata yang dibuat darinya. Kita akan memiliki instrumen untuk menemukan dan menguji segalanya. Jadi artinya bahasa adalah alat untuk menemukan dan mengkaji segalanya atau menguji segalanya. Itu menurut Leibniz. Jika kita memiliki sekumpulan tanda yang tepat untuk tujuan pembicaraan kita tentang semua ide kita jelas dan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, angka dapat berbicara dalam aritmatika atau garis dibicarakan dalam analisis geometri. Kita dapat melakukan untuk setiap pertanyaan, sejauh itu di bawah kendali penalaran semua dapat dilakukan dalam aritmatika dan geometri. Ini pemikiran Leibniz tentang monan yang dikemukakan oleh Spinoza. Jadi semua monan pertama-tama didefinisikan sebagai makhluk hidup dengan lompatan yang berani. Seluruh alam semesta yang dapat diketahui kemudian diisi dengan lautan makhluk hidup yang padat. Artinya dengan lautan monan yang padat. Semua kehidupan, segala sesuatu tidak berubah, segala sesuatu pasti akan mati di dalam alam semesta, hanya ilusi yang lahir. Gitu. Jadi yang hidup ini hanyalah ilusi, itu menurut Leibniz dalam pandangan monan. Kemudian di samudra makhluk hidup yang luas ini tidak ada tempat kosong dimanapun orang memandang ada lonjakan dunia
makhluk yang tak terbatas, makhluk hidup, hewan, entitas, jiwa. Oke, menurut saya lanjut saja ini. Ini pandangan Leibniz tentang rasionalisme atau rasionalis. Bagaimana Berkeley semua keberadaan yang tampak termasuk keberadaan fisik adalah ilusi kecuali sebagai pemikiran dalam pikiran Tuhan. Pemikiran ilahi. Waktunya 3 Ya. menit lagi. Oh, baik. Saya coba cari yang ini kan kita lanjut yang kan saja. Ini pandangan filsafat klasik menurut Kant, yaitu mencapai puncak pada akhir abad ke-18. Kant adalah seorang metafisika yang kelanjutannya dari Platonis akan kepastian dan keabadian dalam pengetahuan manusia. Kemudian dia membedakan dua jenis ini, membedakan dua jenis pengetahuan a priori, yaitu analitik a priori, adalah jenis yang kita kenal dengan analisis logis dari arti istilah yang digunakan. Seperti kaum rasionalis, Kant percaya kita juga memiliki pengetahuan a priori yang bukan kebenaran logis, adalah a priori sintesis. Intuisi kita tentang ruang dan waktu adalah pengetahuan seperti itu. Dia Kant yakin dalam menjelaskan a priori dengan mengatakan itu adalah intuisi atau sifat inherent dalam pikiran manusia. Intuisi disistematisasi dalam aritmatika berdasarkan intuisi yang disistematisasi diubah dalam geometri untuk Kant ya. Tentang geometri dan aritmatika. Jadi sedikit tentang aritmatika dan geometri. Kemudian ini ada matematika adalah inti dari Kant, prognomena untuk metafisika masa depan yang akan mampu maju. Ya. Dan ini ada tiga pandangan. Yang pertama intuisi ruang, kemudian intuisi waktu, dan intuisi moral. Intuisi ruang, fondasi geometri. Intuisi waktu itu fondasi aritmatika dalam bukunya The Theory of Particle Reason. Kemudian intuisi moral itu tentang agama, fondasi agama. Itu menurut Kant. Kant mendominasi filsafat Eropa Barat terlepas dari perkembangan geometri yang membuat catatan Kant tentang ruang tidak dapat dipertahankan. Perkembangan itu adalah geometri non-Euclid. Jadi dari pandangan Kant berkembanglah suatu geometri namanya geometri non-Euclid itu. Dan ini aksioma, ada aksioma kelima elemen postulat paralel selama berabad-abad dianggap noda di pipi geometri yang indah. Jadi suatu kesalahan dalam Euclid. Postulat ini mengatakan jika sebuah garis A melintas dua garis B dan C membuat jumlah sudut di satu sisi A kurang dari dua sudut siku-siku, maka B dan C bertemu di sisi itu. Itu menurut Kant sebuah aksioma yang setara yang biasa dalam buku geometri adalah Playfair. Melalui sebuah titik yang tidak ada pada garis tertentu melewati satu garis paralel. Aksioma paralel atau aksioma kesejajaran tersebut sebuah orang setuju secara intuitif benar, namun itu tidak self-evident seperti aksioma-aksioma lainnya. Kant mengatakan sesuatu terjadi pada titik yang mungkin sangat jauh di mana intuisi kita tidak sekuat di dekatnya. Oke, ini masih tentang pandangan Kant. Oke, ini juga masih tentang pandangan ketika mereka diganggu. Oke, saya rasa tidak perlu. Ini sedikit mitos tentang Euclid.
adalah keyakinan bahwa elemen Euclid mengandung kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi tentang alam semesta. Ini mitos. Jadi mitos dalam geometri Euclid. Sebagian besar orang terpelajar masih mempercayai mitos Euclid hingga pertengahan atau akhir abad ke-19 mitos itu tidak dipertanyakan lagi. Itu telah menjadi dukungan utama bagi filsafat metafisik, filsafat yang mencari kepastian a priori tentang sifat realitas. Ini mitos juga. Filosofi matematika di Yunani klasik, dalam Plato dan Aristoteles, filsafat matematika adalah filsafat geometri. Rasionalisme melayani Sen dengan menyangkal supremasi intelektual otoritas agama sementara membela kebenaran agama. Kebohongan ini memberi ruang Sen untuk tumbuh tanpa dibantah oleh pemberontak, lalu menuntut ilmu pengetahuan untuk kemerdekaan dari gereja dan lain-lain ya. Oke, mungkin demikian saja Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ini cukup membingungkan karena saya sendiri juga tidak begitu mengerti yang saya kerjakan ini. Jujur saja karena agak ini ya bahasannya seperti inilah adanya. Mohon maaf sekali lagi. Demikian saja yang bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Gun. Ya, terima kasih Pak Imam. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul kritis ya. Artinya saya buka 2 penanya saja, Pak. Izin bertanya. Monggo Pak Gianto. Gini, inti dari yang telah Mas Umam sampaikan itu apa? Dan kenapa seorang Spinoza bisa memiliki pandangan bahwa alam itu adalah Tuhan? Kenapa? Ya, terima kasih. Intinya apa yang tadi Mas Umam bahas tuh, sama kenapa? Ya, sama kenapa seorang Spinoza itu bisa memiliki pandangan bahwa alam itu sebagai Tuhan atau Tuhan itu alam. Ya, terima kasih. Satu lagi. Terima kasih, Bapak. Silakan. Pak Dharma. Hamidah, Bu Hamidah. Boleh mau bertanya sedikit, Pak Umam. Tadi silakan, Bu saya Hamidah. sedikit menyoroti yang karya yang karya Spinoza tadi itu kan ada definisi, ada aksioma, ada proposisi gitu. Tapi yang saya tangkap tadi itu lebih kan definisi, aksioma, proposisi yang dimaksud kesannya berkaitan dengan matematika. Tapi di sini yang saya tangkap itu lebih ke psikologi gitu. Mungkin ada kaitannya dengan matematika atau bagaimana hal ya? Bisa dijelaskan. Terima kasih. Silakan Pak Umam. Terima kasih kepada Pak Gianto, Bu Hamidah, dan terima kasih pada Pak Gun atas waktu dan kesempatannya. Jadi untuk intinya sendiri di sini Spinoza itu lebih mengemukakan tentang filsafat ketuhanan ya Pak Gianto. Namun karena beliau ini punya background di matematika, maka beliau mencoba untuk memberikan sedikit pendekatan kepada matematika, dan di sana beliau pada geometri ya. Jadi dari buku itu, buku yang beliau kemukakan yang berjudul Etika Ethics Parascuda de Natural Origin Mentis, ini beliau sangat ambisius untuk menerapkan metode Euclid pada filsafat. Jadi intinya sebenarnya hanya keinginan beliau memberikan pendekatan-pendekatan
mungkin dari sudut pandang Bu Hamidah tadi psikologi, tapi di sini pada filsafatnya. Jadi filsafat ini mau dikearahkan pada geometri. Itu hanya ambisiusnya Bruce Spinoza ini. Kemudian dari sanalah Spinoza menemukan proposisi, menemukan aksioma dan sebuah metode dari pemikiran-pemikirannya, dari filsafat-filsafat yang beliau temukan. Kemudian tidak terlalu banyak yang bisa saya rangkum dari buku itu. Memang kalau saya cari di referensi di Google lainnya juga tidak terlalu banyak yang membahas tentang Spinoza. 11-12 lah, hampir sama dengan yang ada di buku. Jadi saya masih cukup kurang untuk mengetahui sedalam mana sih Spinoza ini berfilsafat dalam geometrinya. Jadi dari sini saya mohon maaf kalau tidak bisa memuaskan rasa penasaran atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Ibu Hamidah dan Pak Gianto. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang lebih memahami seperti Pak Dharma yang satu bahasan, boleh untuk membantu saya. Gitu Pak Gun. Ya, terima kasih Mas Umam. Ya, sama-sama Pak Gianto. Mohon maaf Pak Gianto. Ya. Tadi saya juga melihat itu ya, yang Descartes dengan Spinoza itu berbeda ya. Kalau Descartes itu Tuhan, alam, sama jiwa kalau tidak salah ya. Kalau Spinoza itu kan yang tadi Pak Sugianto, alam jadikan Tuhan. Ternyata teorinya Descartes itu dipatahkan oleh teorinya si Spinoza tadi. Gitu. Bapak Ibu yang lain sudah cukup? Cukup sekali Pak Gun. Ya. Bu Hamidah jangan lupa yang belum isi itu Excel-nya ya. Diisi. Isi yang mana? Yang di grup. Bu Hamidah